rekan-rekan media semua, pada hari ini kita mau press release terkait perkara kita yang di Jambi sebenarnya sudah cukup viral terkait perebutan harta warisan, di mana klien kami saat ini Pak Hendri Gunawan bisa dibilang dikriminalisasi lah, dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum yang tentunya di belakangnya itu ada orang-orang yang berkepentingan. Jadi singkatnya gini, yang menjadi pelapor dalam perkara ini adalah saudara Anatania. Berdasarkan data yang terungkap juga di persidangan, ini kejadian tanggal 22 Agustus 2022. Terkait perbuatan yang tidak menyenangkan ini itu dilaporkan tanggal 22 Agustus 2022. Seperti yang tadi Pak Kabar disampaikan, itu di mana pelapor ini tidak ada di rumah. Jadi kejadiannya Pak klien kita ini datang ke rumah ingin menanyakan terkait penjualan rumah Singapura yang klien kita ini selama ini yang bayar itu adalah klien kita. Jadi datanglah ke rumah, tidak ketemu dengan saudara pelapor, saudara Anatania ini, tapi pada saat itu terjadi cekcok mulut. Nah, itulah yang dilaporkan ya dengan suaminya pelapor. Nah, disitulah itu peristiwanya. Jadi peristiwa perbuatan tidak menyenangkan itu pada saat klien kita datang ke rumah pelapor, terjadi cekcok mulut, itulah dilaporkan. Itu peristiwa 22 Agustus 2022. Nah, yang jadi pertanyaan kita pada saat itu yang kita sampaikan di persidangan minggu lalu, ya, pertanyaan kita setelah tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan saat ini, apakah saudara pelapor Anatania ini apakah pernah ketemu dengan klien kita yang namanya Hendri Gunawan? Nah, itu diakui dalam persidangan itu setelah kejadian itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Jadi nggak pernah bertemu, tidak pernah berhubungan. Jadi Pak Hendri ini juga tidak pernah mendatangi ke rumah pelapor. Tetapi yang anehnya pada tanggal 11 Maret 2023 perkara ini dilaporkan. Jadi waktu di depan persidangan itu kita tanyakan, ini yang dilaporkan ini peristiwanya apa? Siapa yang dirugikan? Karena diakui, jadi setelah tanggal 22 Agustus 2022 sampai peristiwa itu dilaporkan 11 Maret 2023. Jadi satu tahun kemudian nggak ada kejadian peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Karena si pelapor Anatania ini melapor pada tanggal 11 Maret 2023. Setelah kita cek dan investigasi, ternyata ada laporan dari klien kita terhadap saudara Ana ini pada bulan Januari 2023. Jadi saat ini pelapor yang dalam persidangan ini si Anatania ini yang melapor klien kita ini juga dalam proses penyelidikan di Polda Jambi saat itu. Nah, dan yang aneh yang kemarin itu dalam persidangan yang kemarin kita temui itu, jadi setelah persidangan itu diliput oleh media juga di Jambi itu. Nah, dan yang cukup anehnya dan yang berdasarkan juga dari informasi dari klien kita, setelah persidangan, setiap persidangan itu selalu dilakukan press release. Nah, tapi yang anehnya ini yang kita lihat itu yang melakukan press release itu adalah saudara Edi Gunawan alias Kimlay. Nah, itu nanti yang mungkin rekan-rekan media itu juga banyak sudah lihat juga berita-beritanya. Jadi bukannya baru, jadi sebelum kami melakukan press call ini juga sudah ada beritanya. Jadi yang melakukan rilis media itu adalah Edi Gunawan alias Kimlay. Nah, itu menjadi aneh. Pertanyaannya, kok kenapa? Apa hubungannya Edi Gunawan Kimlay dengan urusan perkara di situ? Nah, setelah kita investigasi ya ternyata semuanya ini punya kepentingan. Kepentingannya terkait apa yang dipunyai oleh Pak Hendri Gunawan ini, inilah yang sedang mereka incar, perebutkan. Intinya seperti itu. Nah, dalam persidangan kemarin itu, jadi saya dengan Pak Amardi itu sudah melakukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim untuk melakukan pengalihan tahanan kepada Pak Hendri Gunawan. Kenapa kami ajukan
permohonan pengalihan penahanan tersebut. Ya, karena klien kami ini dan juga sebelum masuk ke persidangan pun dari pihak jaksa dan penyidik pun sudah tahu itu dalam kondisi sakit. Klien kami ini seorang difabel yang punya penyakit diabetes dan jantung menahun. Jadi pada waktu sidang pertama itu status klien kami itu dalam status tahanan rumah. Jadi pada waktu sidang pertama itu masih dalam status tahanan rumah. Tapi yang menjadi aneh itu pada saat sidang pertama setelah pembacaan dakwaan itu, ya, itu majelis hakim melakukan penetapan, langsung melakukan perintah penahanan terhadap klien kami yang dalam kondisi yang difabel, yang dalam kondisi sakit, untuk melakukan penahanan. Nah, ini agak aneh. Seharusnya kan hakim kan bisa lihat situasi keadaannya, kan bisa dilihat. Pada saat itu jaksa itu dalam status posisi tahanan rumah. Ya harusnya paling enggak ya udahlah tahanan rumah karena dia orang sakit. Tapi yang terjadi itu hakim ini langsung menetapkan perintah penahanan. Nah, setelah dari sidang itu, karena ada penahanan, jadi udah nggak tahanan rumah lagi, dibawalah klien kami ke LP, lapas. Ke lapas. Lapas karena melihat keadaan klien kami yang ini dalam kondisi sakit, menolak. Nah, ini kan sebenarnya itu harus dilakukan majelis hakim. Kalau lihat faktanya, klien ini sakit. Karena lapas menolak, akhirnya dititipkan kembali di rutan Polda. Nah, selain surat permohonan pengalihan penahanan yang pada saat yang sidang kemarin itu kami ajukan, kami juga mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Majelis Hakim di Jambi. Jadi kebetulan yang memimpin perkara kami ini, Ketua Majelisnya adalah juga sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Jadi dalam surat permohonan itu kami mohon keadilan. Gitu loh. Karena ada perbedaan perlakuan terhadap seseorang, terhadap klien kami dan terhadap saudara Edi Gunawan alias Kimlay. Jadi sebelum perkara klien kami ini disidangkan, itu disidangkan dulu perkara Edi Gunawan alias Kimlay. Ya, alias Kimlay. Tapi dalam perjalanannya perkara Kimlay ini di stop, ditangguhkan dengan alasan perdata. Nah, ini yang kami ajukan surat adanya perbedaan ini. Kenapa klien kami yang dikenakan pasal 335 yang ancaman hukumnya di bawah 1 tahun itu ditahan dengan perbuatan yang secara fakta persidangan itu ya nggak ketemu gitu loh. Siapa yang menjadi korban, siapa pelakunya itu nggak ketemu. Itu fakta persidangan pertama yang terkuat. Tapi kenapa? Nanti saya tunjukin rekan-rekan foto-foto pengerusakan apa yang dilakukan oleh Kimlay itu ada di videonya. Kenapa seseorang yang jelas-jelas melakukan tindakan perusakan, tindakan premanisme di rumah seseorang itu tapi dibebaskan? Ini yang kami pertanyakan terhadap majelis hakim di Pengadilan Negeri Jambi. Ini kami kasih contoh. Jadi kasih contoh ini ada seseorang melakukan pengerusakan di rumah seseorang jelas-jelas ini tapi bisa lepas bebas dari hukum. Bukan ini aja. Itu dari CCTV. Dari CCTV. Jadi bukan itu aja yang dilakukan. Sampai saat ini rumah Pak Henry itu sampai saat ini kalau teman-teman bisa lihat, nanti setelah ini bisa share. Ini dump truk dibawa masuk ke dalam pintu rumah. Ini sudah 9 bulan seperti ini. Sudah 9 bulan. Sudah 9 bulan. Ini tempat usaha yang di tembok. Tempat usaha. Jadi intinya yang ingin kami sampaikan di sini, kenapa perbuatan yang jelas-jelas pidana ini, pengerusakan orang rumah tempat tinggal dimasukin truk di depan, ini udah 9 bulan, ya. Tapi aparat penegak hukum diam aja gitu loh. Nah, dan terhadap yang apa yang dilakukan oleh Edi Gunawan Kimlay ini,
kami sudah dilaporkan di Polda Jambi. Nah, ini yang akan kami lihat proses ini seperti apa. Apakah bisa perbuatan seperti ini orang ini bisa langsung diproses atau ditangkap? Ya, pasal 335 ini bisa ditahan. Apakah perbuatan seperti ini Udah jelas. aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan atau diam saja? Nah, ini yang akan kita lihat, kita pantau seperti itu. Wali kotanya diperiksa. Tolong dong Satpol PP ini atas dasar apa menutupi rumah pribadi? Kalau Satpol PP itu kan untuk mengusut fasilitas publik yang ada aturan mainnya tidak ditangani polisi tapi boleh ditangani Satpol PP, di mana peraturannya adalah perda gitu loh. Nah ini apa ini kok rumah ini dipasangi Satpol PP gitu loh? Ya bang, intinya sampai saat ini si Edi Gunawan atau Kimla ini bisa dibilang untouchable lah ya, sama Iya, sama iya. hukum. Iya. Jadi kalau kami pergi ke sana, contoh ke polisi nih ya, ini Pak, menangani perkara ini, perkara yang mana? Oh, Kimlai. Oh, langsung semua tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tidak tahu. Tidak ada yang tidak tahu namanya Kimlai. Ini kejaksaan nih. Perkara yang mana Pak? Ini klien kami nih. Kenapa ditahan ya atas nama Edi Gunawan? Terlapornya siapa? Kimlai gitu. Wah, semua orang tahu. Langsung wah gitu loh. Jadi demikian juga di pengadilan. Orang dengar Kimlai langsung tahu gitu loh. Jadi semua orang mengetahui Kimlai ini siapa gitu loh. Dan kebetulan juga kakaknya ini hanya ibu rumah tangga tapi Kimlai di belakang dia gitu loh. Gitu. Jadi kalau sudah mendengar Kimlai, orang pasti tahu gitu. Kemudian di Polda Jambi itu mulai dari lapisan mana aja kalau dibilang Kimlai itu sudah tahu. Belum di dalamnya nih. Nah, abang akan melakukan apa nih? Tentu kami sudah melakukan surat. Semua kami surati mulai daripada surat kuasa Kapolda, terus Kapolda Jambi, terus Ketua Pengadilan Negeri, terus kemudian Ketua Pengadilan Tinggi dan sebagainya. Dan kemudian surat ini juga kami kirimkan juga ke Jaksa Agung, Jampidum, pemberian Jampitsus gitu ya. Kemudian kami kirim juga surat ke Dirtipidum, Kabar Reskrim dan Wakapolri dan Kapolri. Pokoknya semua kami surati. Demikian juga dengan di Mahkamah Agung kami surati juga ke Majelis Hakim, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, hakim pengawas atau bidang pengawasan dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi ini tentu adalah kami akan bongkar sedemikian rupa sehingga tidak lagi polemik di tengah masyarakat.